wa barik wassalim. Amma ba'du. Ikhwan wa hafidzallah rahimahullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kajian juz 30 kita, yang insya Allah hari ini adalah kajian terakhir kita di bulan Ramadan untuk juz 30, dan insya Allah nanti akan yang dibahas adalah surat Abasa. Dan alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Dr. Yusuf sudah hadir, dan mudah-mudahan insya Allah sebelum kita mulai, kita buka dulu membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Ya, insya Allah sebelum kita mulai, kita akan ada tilawah terlebih dahulu. Insya Allah akan dibacakan oleh Akhuna Afif. Tafadhol, Akhuna Afif, membacakan surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra. Amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Akhun Afif yang telah membacakan surat Abasa, dan insya Allah akan menambah keberkahan majelis kita kali ini. Ikhwan wa fillah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki surat yang ketiga ya dari awal juz 30, yaitu surat Abasa, dan mudah-mudahan kajian-kajian kita selama ini di waktu yang sama menambah amal-amal kita dalam selama di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah jazakallah khair juga pada Ustadz Yusuf yang sudah mau membersamai kita hampir 4 pekan ya, dari semenjak tarhib, dan sekarang pekan yang kelima. Alhamdulillah. Iya. Ya, insya Allah kita akan mulai kajian kita. Faliyatafadhol Ustaz. Mangga di ini Pak. Baik, jazakallahu khair Ustaz Yusuf ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita karunia, nikmat dan berbagai anugerah yang patut kita syukuri ya. Dan di 10 hari terakhir ya, kita saat ini berada di tanggal 24 Ramadan ya. Kita berada di Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di Ramadan, yang dimana Nabi SAW itu ya, idza dakhala al-ashra ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu, bahwa Nabi SAW apabila memasuki 10 hari terakhir ataupun 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka beliau ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syadda mi'zarahu, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya ini kesempatan kita yang terakhir di Ramadan tahun ini ya, meskipun mungkin kita perlu penyesuaian ya dengan kondisi sekarang, apakah iktikafnya di rumah ataupun kalau ada masjid yang buka mungkin bisa di masjid. Yang jelas kita maksimalkan ya saat-saat ini, terutama untuk meraih Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Salawat serta salam mari kita perbanyak untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita pada hari ini masuk kepada surat Abasa. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan surat Abasa ini dalam pertemuan ini ya. Seperti biasa saya akan share untuk materinya sehingga kita bisa mengikuti ya. Bagi yang mau mengikuti di dalam mushaf ya, surat Abasa, surat yang ke-80 ada di halaman 585. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Al-ayah. Surat Abasa ya, ini Abasa sering dimaknai dengan bermuka masam ya. Surat ini surat yang ke-80, ada 42 ayat. Dan surat ini surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di Makkah. Surat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Bahkan wallahu alam bisa jadi ini termasuk surat yang awal-awal turun ketika Nabi SAW berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy. Kita masuk kepada ayat yang pertama ya. Jadi surat Abasa ini termasuk surat yang memiliki sababun nuzul ya. Adapun sababun nuzulnya adalah sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, unzila Abasa wa tawalla fi ibni ummi Maktum al-a'ma. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqulu ya Rasulullah arsyidni. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udhama'il musyrikin. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'alal akhar.
Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, surat Abasa ini diturunkan berkaitan dengan seorang sahabat yang a'ma, seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini salah satu muadzin Rasulullah SAW ya, selain Bilal. Suatu hari Nabi SAW itu sedang mendakwahi para pemuka Quraisy, ya, ada tokoh-tokoh Quraisy bersama Nabi yang Nabi itu berkeinginan kalau mereka itu masuk Islam. Namun tiba-tiba muncullah Abdullah bin Ummi Maktum, ya, dengan mengatakan arsyidni ya Rasulullah, beri aku pelajaran, beri aku nasihat, ajari aku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak mengetahui kalau bersama Nabi itu ada pemuka-pemuka Quraisy, ya. Jadi beliau merasa bahwa tidak mengganggu Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW yu'ridu anhu wa yuqbilu 'alal akhar. Rasulullah berpaling, ya, tidak memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum, tetapi beliau fokus kepada mendakwahi pemuka-pemuka Quraisy itu, maka turunlah surat Abasa wa Tawalla. Jadi sekali lagi, surat Abasa wa Tawalla itu berkaitan dengan seorang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma, seorang buta, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa Tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling, ya. Nah, ini sebenarnya adalah teguran dari Allah kepada Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti ketiga. Abasa wa Tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, kamu bermuka masam Muhammad dan kamu berpaling wahai Muhammad. Nah, ini juga ada pelajaran bagi kita. Kalau kita menasihati seseorang ataupun menegur seseorang, jangan to the point. Bahkan Nabi itu sering kalau ingin meluruskan seseorang atau suatu kaum, beliau hanya mengatakan ma balu qaumin, ya. Ada apa dengan kaum itu? Ada apa dengan sahabat ini, ya? Beliau tidak menyebutkan nama, ya. Tetapi orang yang cerdik, orang yang cerdas itu meskipun dinasihati dengan sindiran, dia akan merasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat lembut, ya, dengan menegur Nabi, tidak langsung kepada kamu wahai Nabi, tidak abasta wa tawallaita. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang al-a'ma. Ketika datang seorang al-a'ma, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Biasanya kita menyebut cacat seseorang itu, atau manusia menyebutkan cacat seseorang itu cenderung sebagai bentuk penghinaan, ya. Misalnya si pincang, si pendek, ataupun si buta. Tetapi kenapa Allah menyebutkan al-a'ma di sini, orang yang buta? Nah, sebenarnya ini sama sekali tidak ada tujuan untuk menghinakan ataupun merendahkan Abdullah bin Ummi Maktum. Justru ingin memberikan alasan kenapa Abdullah bin Ummi Maktum ini datang begitu saja kepada Nabi, ya. Padahal kan sopan santunnya kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang fokus bekerja ataupun fokus melakukan sesuatu, atau memotong pembicaraan orang, itu tidak boleh. Maka ketika Abdullah bin Ummi Maktum seolah-olah memotong pembicaraan Nabi, Allah mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum itu al-a'ma, seorang yang tidak melihat. Maka beliau terbebas dari kesalahan, ya, tidak bisa disalahkan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali ia ingin membersihkan diri, yazzakka. Barangkali Abdullah bin Ummi Maktum inilah orang yang akan mengambil manfaat yang banyak dari Islam dibanding dengan pemuka-pemuka Quraisy yang engkau fokus berdakwah itu.
au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia Abdullah bin Ummi Maktum itu mendapatkan pelajaran dan pengajaran itu bermanfaat baginya. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, dalam surat Abasa ini kita kan tadi sudah disebutkan bahwa Allah itu menegur Rasulullah SAW. Ada 2 poin yang perlu kita pahami. Poin pertama, surat Abasa ini merupakan mukjizat yang menegaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kan salah satu tuduhan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu mengatakan, Quran itu buatan Muhammad. Quran itu hasil karya Muhammad. Tetapi dengan surat Abasa ini, itu terbantahkan. Kenapa? Tidak mungkin seseorang menulis sebuah karya yang dalam karya itu dia menjelekkan dirinya, ya, menunjukkan kesalahannya. Ini kan sebenarnya Allah itu menegur Rasulullah SAW karena bagi Allah, ya, bahwa pilihan yang diambil oleh Rasulullah itu kurang tepat. Fokus kepada pemuka Quraisy, membiarkan seorang sahabat yang beriman tidak dilayani. Jadi poin pertama, surat Abasa menunjukkan bahwa Quran itu betul-betul kalamullah. Nggak mungkin Nabi SAW atau seseorang membuat sebuah karya yang dalam karya itu menunjukkan aibnya, menunjukkan salahnya. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW ketika beliau bermuka masam dan beliau berpaling, itu beliau tetap tidak meninggalkan akhlaknya yang mulia. Nabi itu kan kata Allah dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Nabi itu tidak berkata sepatah apapun kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Tidak mengatakan, wahai Abdullah datangnya nanti aja, atau Abdullah saya sedang sibuk, ya, nanti tunggu sebentar. Tidak, Nabi cuma dalam hati saja. Nabi ingin kalau Abdullah bin Ummi Maktum itu datangnya nanti aja. Ya, beliau juga tidak mengatakan kata-kata yang menyakiti Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, jadi Nabi tetap berada dalam akhlak yang agung, ya, akhlak yang agung. Kemudian yang ketiga, secara logis, ya, secara hitung-hitungan manusia, ya, ketika Nabi SAW mendakwahi pemuka Quraisy, ini sebenarnya satu terobosan yang baik, ya. Kan sering dikatakan kalau kita mau mendakwahi suatu kelompok, mendakwahi suatu kaum, maka yang paling efektif bagaimana? Yang paling efektif adalah kita pegang kepalanya, pegang tokohnya, dakwahi tokohnya, ya. Istilahnya dimulai dari tokohnya dulu. Kalau pemimpinnya kita bisa pegang, pemimpinnya sudah bisa kita pengaruhi, nanti masyarakat yang ada di belakangnya, pengikut-pengikutnya itu dia akan ikut saja. Ini satu dakwah yang efektif. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat lain, ya. Pertama, Allah mengetahui bahwa orang-orang pemuka Quraisy itu tidak akan beriman, dan Allah mengetahui bahwa Abdullah bin Ummi Maktum jauh lebih mulia, ya, untuk diberikan pelajaran daripada para pemuka Quraisy tadi. Itu 3 poin pelajaran yang bisa kita ambil dari awal surat Abasa ini. Kemudian kata Allah, amma manistaguna. Adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup, ya, siapa? Yaitu pemuka Quraisy tadi. Merasa dirinya sudah kaya, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah berkecukupan. Ya, Allah menyebut mereka dengan istagna, orang-orang yang merasa cukup, ya. Dan dalam surat Al-Alaq Allah menyebutkan bahwa kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu cenderung untuk berbuat togo, melampaui batas, kalau apa?
ar-ra'ahu istaghna, kalau dia melihat merasa dirinya sebagai orang yang sudah berkecukupan. Jadi orang yang berkecukupan, orang yang tidak sudah memiliki kekayaan yang banyak, jabatan yang cukup, cenderung secara umum berbuat togo, melampaui batas. Ya, kemudian fa anta lahu tasadda, sementara engkau Muhammad melayaninya, ya, fokus ya berbicara kepadanya, ya, menghadapkan wajah sepenuhnya kepada mereka dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan engkau wahai Muhammad, kalau mereka itu tidak beriman, mereka itu tidak mengikuti dakwahmu, kamu tidak bertanggung jawab, ya. Wa ma 'alaika alla yazakka, kamu tidak ada celaan, tidak bersalah kalau seandainya setelah kamu mendakwahi mereka, mereka tidak beriman tuh, kamu tidak bersalah, sebab innallaha yahdi man yasha, ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu di tangan Allah. Wa ma 'alaika alla yazakka. Engkau tidak tercela kalau seandainya mereka tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan yas'a, dengan bersegera, ya. Yas'a itu dari kata sa'a yas'a. Sama seperti dengan perkataan sa'i, ya. Perkataan sa'i yang kalau kita umroh atau haji, sa'i antara Safa dan Marwah, artinya berjalan yang cepat, ya, bersegera. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji Abdullah bin Ummi Maktum dengan satu sifat yang mulia, yaitu al-khasyah, ya, khasyatullah, sifat takut kepada Allah. Dan sifat takut kepada Allah, sifat takut kepada akhirat, ini sumber segala kebaikan, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa, ya. Sifat khasyatullah, takut kepada Allah, itu akan menghalangi seseorang dari perbuatan maksiat dan akan menjadi pemicu seseorang untuk beramal soleh sehingga dia berbuah jannah, berbuah surga. Fa anta anhu talaha, dan kata Allah, engkau Muhammad dari orang tersebut engkau mengabaikan, tidak memperhatikan. Nah, sampai ayat 10, ya, kisah Abdullah bin Ummi Maktum bersama Rasulullah SAW. Ayat 11 dan ayat berikutnya kita masuk kepada tema yang lain, yaitu terkait dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innaha tazkirah. Kalla, sekali-kali tidak, ya. Atau sekali-kali jangan berbuat demikian, ya. Berkaitan dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Kata Allah, kalla, jangan seperti itu. Innaha tazkirah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah suatu peringatan. Faman sya'a dzakarah. Barang siapa yang menghendaki, maka ia akan memperhatikannya. Ya, barang siapa yang menghendaki Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi peringatan baginya. Fi suhufim mukarramah, ya, fi suhufim mukarramah. Al-Quran itu berada di dalam kitab-kitab yang mukarramah, dimuliakan, ya. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Nah, ini terkait dengan Al-Quran, ya. Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, ya, kitab yang mulia.
Dan kita sebagai orang yang beriman, kita juga diperintahkan untuk berakhlak dengan Al-Qur'an, ya. Memiliki akhlak yang baik kepada Al-Qur'an. Misalnya, ya, contoh di sini kan disebutkan fi suhufim mukarramah, dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atim mutahharah, ditinggikan dan disucikan. Nah, di antara adab-adab kita kepada Al-Qur'an, misalnya pertama, sebaiknya kita ketika membaca Al-Qur'an harus dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu, ya. Kemudian menghadap kiblat, ya. Sebelumnya kita membaca isti'adzah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim, ya. Kemudian juga ketika meletakkan Al-Qur'an, jangan meletakkan di sembarang tempat, ya. Hendaklah Al-Qur'an itu disimpan di tempat yang paling tinggi. Kalau di hadapan kita misalnya ada beberapa buku, ada beberapa kitab, salah satunya Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu harus ada di tempat yang paling tinggi. Dan kita tidak boleh seenaknya meletakkan sesuatu di atas Al-Qur'an. Meletakkan handphone di atas Al-Qur'an, meletakkan dompet misalnya di atas Al-Qur'an. Atau bahkan Al-Qur'an juga tidak boleh diletakkan di tempat kita duduk. Kita duduk di atas karpet, di atas lantai, kemudian kita taruh Al-Qur'an di situ sejajar dengan tempat duduk kita, maka itu tidak boleh. Entah kita pegang, ya, atau kita simpan di atas rekal, ya, di atas meja ataupun di atas rak dan sebagainya. Jadi Al-Qur'an harus marfu'ah, harus ditinggikan, mutahharah dan disucikan. Itu adab-adab kita kepada Al-Qur'an. Dan tentu saja selain adab-adab yang sifatnya fisik, sifatnya teknis seperti itu, artinya ketika Allah mengatakan marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, maka Al-Qur'an itu harus menjadi kitab yang paling tinggi dalam diri kita, ya. Ya, dalam diri kita. Kalau misalnya kita memiliki beberapa ilmu pengetahuan, maka kita harus meyakini bahwa pengetahuan ataupun ilmu yang paling mulia, hafalan yang paling mulia adalah hafalan Al-Qur'an, ya. Kita memberikan keutamaan, prioritas kepada Al-Qur'an. Marfu'atim mutahharah bi aidi safarah, ya, yang Al-Qur'an itu dibawa oleh malaikat, ya, tangan para malaikat. Apakah malaikat punya tangan? Ya, wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Tetapi di dalam surat surat Fatir, ya, dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malaikat itu uli ajnihah, ya, uli ajnihah. Malaikat itu makhluk yang memiliki sayap-sayap, ya, sayap. Bahkan Jibril saja disebutkan memiliki 600 sayap, ya. Situ mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Bi aidi safarah, ya. Al-Qur'an itu dibawa oleh malaikat yang safaroh itu artinya malaikat itu senantiasa bermusafir, senantiasa terbang, ya, berjalan dari langit ke bumi, mengantarkan wahyu, kemudian mengatur rizki, menurunkan hujan, ya, membawa perintah dari Allah kepada para nabi ataupun kepada makhluknya, menolong orang-orang beriman. Safaroh, ya, safaroh itu artinya malaikat yang terbang, ya. Dalam surat An-Nazi'at kemarin kita bahas bahwa malaikat itu wasabihati sabha, malaikat itu terbang, ya, dari langit menuju bumi. Nah, safaroh juga sama. Kalau misalnya duta besar, ya, duta besar negara asing di negara kita disebut dalam bahasa Arab safir, ya, safir. Kalau kedutaan disebut as-sifaroh, ya. As-safaroh artinya orang yang senantiasa selalu melakukan perjalanan, musafir.
kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Yang mulia lagi berbakti. Bahwa malaikat itu malaikat yang mulia, senantiasa menyembah Allah, senantiasa tunduk kepada Allah, bararah dan berbakti kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman juga perlu meniru, meneladani malaikat bagaimana mereka memperlakukan Al-Qur'an, ya. Bagaimana kita harus meninggikan Al-Qur'an, menyucikan Al-Qur'an, dan kita juga perlu meniru sifat, ya, meniru sifat malaikat, ya, dengan akhlak yang mulia dan senantiasa berbakti. Ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajrani." Kata Nabi SAW, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, ya, tajwidnya bagus, kemudian bacaannya tartil, kemudian hafalannya bagus, ya, maka dia kedudukannya bersama para malaikat yang mulia, ya. Saking tingginya kedudukan orang yang mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, ya. Dan adapun orang-orang yang walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajrani. Adapun orang yang membacanya dengan susah payah, terbata-bata, bukan berarti tidak mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan pahala, tetapi pahalanya jelas, ya, di bawah orang yang bacaannya mahir. Orang yang bacaannya mahir, dia bersama para malaikat yang mulia, kemudian satu huruf itu 10 kebaikan, ya, 10 kebaikan. Nah, orang yang terbata-bata, ya wallahu alam, 2 pahala itu seperti apa? Tetapi yang jelas pahala dari Allah, ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Maha Rahmat, Rahman Rahim, pasti 2 pahala yang diberikan Allah sangat-sangat besar. Nah, itu terkait dengan Al-Qur'an, ya, ayat 11 sampai ayat ke-16, ya. Kemudian mulai ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala beralih, ya, menegur manusia, khususnya mereka-mereka yang kafir. Kenapa mereka kafir? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qutilal insanu ma akfarah." Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia betapa sangat kekufurannya. Nah, bagi ikhwan dan akhwat yang belajar bahasa Arab, kata kutila, ya, kalau dalam bahasa Arab standar kan kalau kata qatala yaqtulu itu artinya membunuh. Qatala yaqtulu, membunuh. Kutila, dibunuh. Tetapi kata kutila di sini bukan maknanya dibunuh, tetapi terlaknatlah manusia. Binasalah manusia. Kutilal insanu. Terlaknatlah manusia itu. Ma akfaroh. Ma akfaroh. Ma, ya, kata ma di sini bisa jadi pertama ma di sini lil istifham. Ma untuk kata tanya, ya. Ma akfaroh, apa yang membuat manusia itu kafir? Ma akfarohu. Ya, ma akfarohu, apa yang membuat manusia itu kufur kepada Allah? Atau bisa jadi ma di sini maknanya ma li ta'ajjub. Ma untuk menunjukkan ta'jub, ya. Betapa besar kekufurannya. Ya, misalnya dalam bahasa Arab ma ajmalahu, ya.
oh sungguh indah sekali. Ya, itu kan takjub, kalimat takjub. Jadi ma di sini bisa jadi ma istifham, apa yang membuat manusia itu kufur, atau ma li ta'ajub, betapa sangat, betapa besar kekufuran manusia. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah menciptakan manusia? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah menciptakan manusia dari nutfah, ya, air mani, nutfah. Khalaqahu, kemudian Allah menciptakannya, faqaddarah, kemudian Allah menentukannya. Nah, jadi ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, ayat ini Allah ingin menegaskan kembali, mengingatkan manusia tentang asal-usul kehidupannya. Bahwa asal-usul kehidupan kita itu berasal dari nutfah, ya. Yang dalam surat Al-Mursalat Allah menyebutkan, alam nakhluqukum mimma immahin. Wahai manusia, bukankah dulu aku menciptakan kamu itu dari ma'immahin, dari air yang hina, ya. Air yang hina di sini maksudnya hina di sini, ya, manusia hina di sini bukan berarti Allah menghinakan air mani itu, bukan, tetapi hina di sini sesuatu yang tidak ada nilainya, ya, sesuatu yang apa? Ya, rendah gitu kan. Sesuatu yang rendah, bahkan manusia jarang memperhatikannya, ya, menjijikkan, ya, menjijikkan. Manusia itu berasal dari air mani yang menjijikkan secara umum, meskipun secara fikih, ya, dia tidak najis, ya, dia tidak najis. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, ya, ini juga sebagai bahan renungan bagi kita, ya. Manusia kalau sudah menjadi manusia yang sudah dewasa, ada yang sombong, ada yang takabur, ada yang merasa bangga diri, merasa paling hebat, merasa paling berkuasa. Padahal kalau dia mau merenungi sebentar, bahwa kata ulama itu, manusia itu tercipta ke dunia keluar dari kemaluan orang tuanya 2 kali. Yang pertama ketika dia dikeluarkan oleh ayahnya melalui saluran kencingnya, ya, melalui kemaluannya, ya. Kemudian yang kedua dikeluarkan oleh ibunya melalui kemaluannya ketika dia dilahirkan. Jadi kalau manusia merenungi, ya, asal muasal kehidupannya, kenapa dia bisa sombong? Ya, tidak perlu dia sombong. Harusnya dia merasa tawadhu, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini bukan siapa-siapa, ya. Makhluk yang hina, ya, makhluk yang hina kalau tidak dimuliakan dengan Islam. Kalau dia hina di hadapan Allah, maksudnya hina di hadapan Allah, makhluk yang berasal dari sesuatu yang hina. Bahkan ada seorang Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar itu suatu hari, seorang ulama, Malik bin Dinar, suatu hari ada seorang komandan perang, ya, komandan muslim, namanya Al-Muhallab. Al-Muhallab ini berjalan di hadapan Malik bin Dinar, ya, seorang komandan perang kan badannya tegap, ya, postur tubuhnya tinggi, besar, ya. Dia berjalan dengan sombong, ya. Kemudian kata Malik bin Dinar, wahai Muhallab, sesungguhnya cara berjalan seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali di medan perang. Kemudian Muhallab itu menegur Malik bin Dinar itu, ala ta'rifuni? Kamu tidak tahu siapa aku? Kata Malik bin Dinar, ya, aku tahu siapa engkau, bahkan aku sangat tahu siapa engkau. Kemudian kata Malik bin Dinar itu, engkau, dalam bahasa Arab, ya, engkau itu dulu adalah nutfah, ya. Anta ladzi awwaluhu nutfah wa akhiruka jifah wa anta tahmilu al-adharah. Ya, kurang lebih bahasa Arabnya demikian.
engkau itu dulu adalah makhluk yang awalnya nutfah. Dan nanti engkau akan berakhir kehidupan engkau menjadi jifah, menjadi mayat. Dan engkau sekarang membawa al-qadhirah, ya, wa antal ana tahmilul qadhirah, dan engkau sekarang membawa kotoran. Nah, ya manusia itu memang demikian. Kita asalnya nutfah yang menjijikkan, nanti kita akan berakhir menjadi mayat yang bangkai yang busuk, ya. Kemudian sekarang kita berjalan kemana-mana membawa kotoran di dalam perut kita. Jadi ngapain manusia itu sombong? Ya, seharusnya dia penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, celakalah manusia, betapa sangat kufurnya manusia itu. Kemudian Allah sekali lagi mengajak manusia untuk berpikir asal muasalnya, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah menciptakan manusia dari nutfah faqaddarah, kemudian Allah menentukan, mentakdirkan apa? Yaitu mentakdirkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya. Hadisnya bahwa manusia itu arba'ina yauman nutfah, ya. Thumma arba'ina yauman alaqah, thumma mudghah, ya. Manusia itu di dalam perut ibunya 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, kemudian 40 hari ketiga mudghah. Nah, sesudah 3 kali 40 hari, sesudah 4 bulan, kata Nabi SAW, thumma yursalu ilaihil malaku fayu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Bahwa manusia itu ketika di dalam perut ibunya 4 bulan, itu sudah ditentukan oleh Allah rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalnya, kemudian nanti di akhirat dia berakhir sebagai syaqiyun, ahli neraka, atau sa'idun, ahli surga. Faqaddarah. Jadi itu tahap pertama manusia, nutfah, dan ketika masih berada dalam perut ibunya sudah ditakdirkan, ya, jalan kehidupannya. Tsumma sabila yassarah. Kemudian kata Allah, kalian itu dimudahkan jalannya oleh Allah. Ayat ini maknanya bisa jadi dua. Tsumma sabila yassarah, kemudian dia dimudahkan jalannya, bisa jadi pertama, dimudahkan jalan itu adalah dimudahkan oleh Allah ketika ibunya melahirkannya, ya. Dimudahkan proses kelahirannya ke dunia. Atau tsumma sabila yassarah itu Allah memudahkan perjalanan hidup di manusia di muka bumi ini, ya. Rezekinya ada, kemudian kehidupannya dimudahkan, pekerjaannya dimudahkan, ya, segala urusannya dimudahkan, ya. Semua difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia menemui ajal, dalam kehidupannya dimudahkan oleh Allah. Tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian dia mematikan orang tersebut, mewafatkan orang tersebut, fa aqbarah, dan memasukkannya ke dalam kubur. Ya. Jadi ini 3 tahap yang disebutkan oleh Allah, tahap kehidupan manusia, ya. Dari mulai janin di dalam perut ibu dengan sudah ditakdirkan kehidupannya, kemudian hidup di dunia, kemudian kehidupan di alam kubur. 3. Nah, begitu memasuki yang keempat, tsumma idza syaa ansyarah. Kemudian kalau Allah menghendaki, dan ini pasti, sebuah kepastian, ansyarahu, Allah akan membangkitkan. Ya, bahwa manusia setelah dikubur itu dia akan dibangkitkan. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam 4 tahap ini seolah-olah Allah mengatakan begini, wahai manusia, kamu dulu itu nutfah di dalam perut ibumu, ya, janin dalam perut ibumu, dan itu kita tahu, ya, pengetahuan kita tahu. Kemudian kamu dimudahkan hidup di dunia, kita tahu, kita melihat dan kita merasa.
Kemudian summa amatahu fa akbaroh, tahap ketiga manusia itu kalau wafat, kalau mati akan dikuburkan dan manusia juga melihat. Nah, tahap yang keempat seolah-olah Allah mengatakan, wahai manusia, Allah yang telah menghidupkan kamu sebagai janin dalam perut ibumu, Allah yang menghidupkan kamu di dunia dengan berbagai fasilitas, kemudian Allah mematikan manusia, menguburkan manusia ketika sudah wafat, maka Allah yang mampu melakukan 3 tahap ini, Allah juga mampu untuk melakukan ataupun menjadikan tahap yang keempat, yaitu membangkitkan manusia. Ya, sesuatu yang sementara ini masih gaib bagi kita, ya. Kan manusia manapun, ya, hatta orang kafir pun mereka tahu bahwa manusia itu sebelumnya janin dalam perut ibunya, kemudian hidup di dunia, kemudian kalau mati dikuburkan. Orang mukmin, orang kafir tahu itu semua. Tetapi seolah-olah Allah mengatakan Allah yang mampu melakukan 3 tahap yang pertama itu, maka sangat berkuasa untuk melakukan tahap berikutnya, yaitu membangkitkan manusia. Cuma karena ini perkara yang gaib, hanya orang beriman yang percaya, sementara orang-orang kafir tidak meyakini. Nah, padahal ketika Allah mampu melakukan 3 tahap yang pertama, maka pasti Allah lebih mampu untuk melakukan tahap berikutnya, yaitu membangkitkan manusia dari alam kubur. Ayat berikutnya, kalla lamma yaqdima amarah. Sekali-kali jangan demikian, ya. Jangan berbuat kufur manusia itu. Lamma yaqdima amarah. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya. Ya, termasuk kita juga orang beriman, ya. Ya, kecuali para nabi dan para rasul, ya. Sebesar usaha apapun kita, maka kita merasa bahwa kita itu belum mampu menyelesaikan tugas kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, ya. Kalau kita ditanya, ya, masing-masing kita bertanya, udah siap dicabut nyawanya belum? Udah siap menghadapi kematian belum? Pasti semua kita menyatakan belum siap. Ya, karena kita merasa bahwa masih banyak perintah dari Allah yang belum kita sempurnakan dan masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Kalla lamma yaqdima amarah. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk kembali bertadabur. Dan kali ini tadabur adalah dengan sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Memperhatikan makanan tuh bagaimana? Ya, kira-kira begini, misalnya kalau kita menghadapi makanan, ya, dalam satu piring ada nasinya, kemudian ada ikannya, ada sayurnya, kemudian ada sambelnya. Kalau kita perhatikan masing-masing item dari makanan yang kita makan itu, kita tidak tahu menahu dari mana asalnya, bagaimana perjalanannya, siapa yang menanam, siapa yang mendistribusikan, siapa yang membeli, siapa yang menjual. Kita tahu-tahu ada ada di hadapan kita, ya, di atas piring. Tahu-tahunya kita makan saja. Paling kita tahu siapa yang masak, misalnya istri kita misalnya. Tetapi dari mana asal masing-masing itu kita tidak tahu. Dan tidakkah kita tahu bahwa setiap makanan yang kita makan itu memang sudah diatur oleh Allah, meskipun dia berasal dari negeri yang jauh, tempat yang jauh, sudah ditentukan oleh Allah bahwa itu menjadi rezeki kita pada hari itu. Ya. Ya, kadang-kadang sesuatu yang dekat, makanan yang dekat, kalau bukan rezeki kita belum tentu. Kalau bukan rezeki kita, tidak akan kita bisa memakannya, ya. Banyak benda-benda ataupun makanan yang ada di sebelah kita, di rumah kita, ketika bukan menjadi rezeki kita, ya, misalnya menjadi rezeki tetangga, atau misalnya mubazir gitu kan, kalau kita tidak hati-hati gitu kan, atau kitanya sakit,
Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ini Allah mengajak kepada kita untuk bersyukur. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Anna sababnal ma'a sabba. Kemudian Allah yang mencurahkan air dari langit. Dan air dari langit ini bermacam-macam ya. Ada air hujan yang membawa rahmat. Itu yang kita minta ya. Allahumma shayyiban nafi'a. Tapi juga ada air yang turun itu sebagai musibah ya, menimbulkan banjir atau misalnya menenggelamkan manusia ya, sebagaimana banjir Nabi Nuh misalnya ya. Tidak semua hujan itu rahmat, ada hujan yang diturunkan untuk azab ya kepada kaum tertentu. Atau juga ada hujan yang dia turun tetapi tidak menumbuhkan apa-apa ya, tidak menumbuhkan apa-apa. Anna sababna al-ma asabba thumma syaqaqnal arda syaqqa. Yang kemudian dengan air itu Allah Subhanahu wa taala membelah bumi. Fa ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan di bumi biji-bijian ya. Air turun, bumi merekah, bumi menjadi subur, ya, menjadi terbelah, kemudian biji-bijian menjadi tumbuh. Fa'ambatna fiha habba. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang menurunkan hujan, yang membelah bumi, yang menumbuhkan biji-bijian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Waqiah misalnya ya, bagi rekan-rekan yang hafal Al-Waqiah, apa Allah Subhanahu wa taala di situ kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum ma tahrusun. Ya. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang tanaman-tanaman? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menanam tanaman itu atau kami yang menumbuhkan tanaman itu? Ya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ya ini terkait dengan akidah juga ya. Misalnya kita mengatakan bahwa yang menumbuh, atau seseorang tidak boleh mengatakan bahwa yang menumbuhkan itu adalah dia hanya menanam saja, tapi yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalnya menanam biji jagung misalnya di sawah gitu kan. Dari sekian banyak yang dia tanam, dia letakkan di dalam tanah, tidak semuanya kadang-kadang yang tumbuh. Kalau manusia menanam, ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Jadi manusia hanya meletakkan saja di dalam bumi, sementara yang menumbuhkan itu adalah Allah. Lalu kami tumbuhkan fa'ambatna fiha habba. Kami yang menumbuhkan, kata Allah, bukan kalian. Wa inaba wa qadba, dan anggur, inab, wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan buah zaitun, dan nakhla, kurma, ya, pohon kurma. Wa hadaiqa gulba, ya, dan kebun-kebun yang lebat. Wa fakihata wa abba, buah-buahan dan rerumputan. Jadi kita lihat ya, Allah menurunkan air yang satu dari langit. Ya, Allah menurunkan air yang satu dari langit. Kemudian Allah menjadikan tanah yang ya satu ya, tanah yang satu ya, kurang lebih ya, tanah itu secara umum sama gitu ya, membelah tanah yang satu. Tetapi ya dengan seizin Allah, air yang satu, tanah yang satu itu mampu menumbuhkan berbagai tanaman yang bermacam-macam. Ya, sebanyak tanaman yang kita tahu ya, sebanyak itulah ya Allah tumbuhkan, padahal airnya satu, tanahnya satu. Wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba. Nah, terkait wa fakihata wa abba, ya abba di sini ada satu riwayat ya.
Abba ini dalam orang Arab sendiri bukan satu bahasa yang lumrah, yang umum ya, bukan bahasa umum. Abba di sini diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah ditanya tentang apa makna abba ya, karena bagi orang Arab juga kurang familiar abba di sini. Maka Abu Bakar itu mengatakan ayyu sama in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Kata Abu Bakar, langit mana yang akan bisa menaungi aku dan bumi mana yang bisa aku pijak kalau aku berkata dalam Al-Quran sesuatu yang aku tidak tahu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ilmu tafsir atau memaknai Al-Quran ini tidak bisa gegabah ya, tidak bisa gegabah. Untuk bisa memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran itu perlu pemahaman ya Al-Qur'annya udah hafal, misalnya hafal hadis-hadis, kemudian tahu sababun nuzul, tahu nasikh mansukh, kemudian tahu perkataan para sahabat. Makanya ya kalau kita mengkaji tafsir sebenarnya kita itu hanya mampu mengulang-ulang apa yang sudah disebutkan oleh para ulama sebelumnya ya. Kita bukan orang yang mampu menafsirkan sendiri Al-Quran karena keterbatasan kita. Kita hanya mampu mengulang apa yang pernah ditulis atau disampaikan oleh para ulama, ya termasuk saya sendiri di sini, ya. Kecuali kalau tadabbur, ya. Kalau tadabbur mungkin masing-masing sesuai dengan keahliannya, ya. Karena dalam sedikit banyak tadabbur itu berbeda dengan tafsir, ya. Jadi wa fakihata wa abba. Kemudian kata Allah, mata'allakum wa li'an'amikum. Mata'allakum wa li'an'amikum, bahwa itu semua dari mulai apa tadi? Ya, itu semua tadi dari mulai Allah menurunkan hujan, kemudian Allah membelah bumi, kemudian Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, ada anggur, ada sayuran, ada zaitun, ada kurma, kebun-kebun, buah-buahan, semua itu mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk manusia dan ternak manusia. Ya, untuk manusia dan hewan ternak pun punya siapa? Ya, untuk manusia juga Allah ciptakan. Jadi semua yang ada di bumi ini Allah sediakan untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian wahai manusia segala sesuatu apa yang ada di bumi. Kalimat mata'an lakum wa li'an'amikum juga ada di dalam surat sebelumnya ya, surat An-Nazi'at ya. Kalau dalam surat An-Nazi'at Allah menyebutkan tentang langit ya, kemudian matahari, gunung-gunung ya, semuanya untuk manusia. Nah, itu selesai tadi ya sampai ayat 32. Allah menyebutkan berbagai nikmat ya. Nikmat kepada manusia yang seharusnya manusia itu bersyukur ya. Seharusnya manusia itu bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ayat berikutnya ya. Ayat yang ke-33 ini sebagaimana umumnya surat-surat Makkiyah Allah membahas tentang hari kiamat. Fa'idza ja'atis shakhah, maka apabila telah datang suara as-shakhah ya, maka apabila telah datang as-shakhah, as-shakhah ini adalah tiupan yang memekakan telinga kita ya, yang membuat telinga kita merasa sakit gitu ya. Kalau kita mendengar satu bunyi yang sangat keras ya, maka telinga kita akan sakit. Nah, Allah menyebut hari kiamat itu dengan as-shakhah. Jadi nama kiamat itu banyak ya. Ada at-tammah yang kemarin kita pelajari dalam surat An-Nazi'at. Di sini ada as-shakhah. Kemudian juga al-qiyamah, hari kiamat itu disebut juga dengan al-qari'ah ya. Ya, al-qari'ah ya. Ataupun nama-nama yang lain. Dan
As-sokhoh di sini, tiupan di sini adalah tiupan sangkakala yang keberapa? Yang kedua, ya, karena sekali lagi sangkakala itu sebagaimana dalam surat An-Nazi'at, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Rajifah tiupan yang pertama, ar-radifah tiupan yang kedua. Nah, as-sokhoh ini adalah tiupan yang kedua. Karena Allah berikutnya mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana manusia itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya. Kenapa mereka lari? Bukankah mereka itu di dunia adalah orang yang sangat dekat, ayah, ibu, istri, anak-anak, ya, saudara, ya. Bukankah mereka yang sangat dekat ketika di dunia? Kata Allah, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena bagi setiap mereka di akhirat itu, pada hari itu, ada urusan yang menyibukkan. Bukan urusan biasa, ya. Sya'nun yughni. Urusan yang membuat dia itu tidak bisa memperhatikan orang lain, ya. Masing-masing berpikir tentang amalnya, masing-masing berpikir tentang di mana akhir kehidupan di akhirat dia akan berada, di neraka atau di dalam surga, bagaimana dengan dosa-dosanya, bagaimana dengan amal-amalnya. Masing-masing khawatir dengan dirinya sendiri, ya. Nafsi, ya, diriku, tidak peduli. Makanya kan kalau di dunia ini alhamdulillah kita bisa belajar berjamaah, ya, sholat berjamaah, ya, beribadah berjamaah, dakwah berjamaah, ya, bersama-sama. Banyak yang bisa, kebaikan yang bisa kita lakukan di dunia ini bersama-sama. Tetapi di akhirat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, ya. Tsumma atihi yaumal qiyamati farda, ya, bahwa di hari kiamat itu manusia akan datang sendiri-sendiri farda. Kemudian terkait dengan ayat ini ada satu hadis, ya, bahwa Nabi SAW berkata, tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Faqalat imra'atun ayubsiru aw yara ba'duna aurata ba'din. Qala ya fulanah likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini informasi dari Nabi SAW bahwa manusia itu pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan. Hufatan itu artinya tidak beralas kaki, hafian. Uratan artinya tidak berpakaian, telanjang. Ghurlan artinya seseorang itu dibangkitkan dalam keadaan belum dikhitan, ya, belum dikhitan, sudah tidak beralas kaki, kemudian dia telanjang, kemudian dia belum dikhitan. Maka seseorang perempuan, kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu masing-masing bisa melihat aurat yang lain? Maka kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min dzalik, ya, dalam riwayat yang lain kalau tidak salah, bahwa keadaan pada saat itu boro-boro, ya, seseorang melihat aurat yang lain, ya. Kalau di dunia, ya manusia itu kan, ya, diciptakan oleh Allah untuk tertarik kepada lawan jenis, ya, ya, tertarik. Tetapi, ya, ada misalnya di dunia ada keinginan seseorang itu untuk keinginan yang terlarang melihat aurat orang lain, ya. Tetapi di yaumil akhir, meskipun manusia itu dalam keadaan telanjang, ya, tidak beralas kaki, maka tidak sempat ataupun boro-boro mikir-mikir yang demikian, ya. Apa yang ada dalam pikirannya adalah urusan bagaimana dia selamat atau tidak, ya. Boro-boro berpikir melihat aurat orang lain, kata Nabi SAW. Kemudian manusia itu pada hari kiamat terbagi kepada dua. Wujuhu yawma idzim musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, ya, tertawa dan bergembira.
Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan ada pula wajah-wajah yang pada hari itu 'alaiha ghabarah, tertutup dengan gubar ya. Ghabarah itu gubar artinya debu. Tarhaquha qatarah, ditutup lagi oleh kegelapan. Ya, ada orang yang wajahnya berseri-seri, ada lagi kelompok orang kafir ya yang wajahnya tertutup dengan debu ya, dan ditutup lagi dengan kegelapan. Ini sama seperti misalnya yang kita baca di dalam surat Al-Qiyamah ya. Dalam surat Al-Qiyamah Allah juga menyebutkan kedua golongan ini. Dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalau dalam Al-Qiyamah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Allah, kepada Tuhannya mereka melihat. Wa wujuhu yauma idzin basirah, dan ada wajah orang-orang yang basirah, artinya yang ya hitam ya, tertutup debu seperti yang disebutkan di sini. Yaitu wajah orang-orang kafir. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Wallah alam bisawab. Selesai pembahasan surat Abasa ya, pembahasan yang sederhana, dan wallahu alam ya, ilmu itu hanya Allah yang tahu. Namun kurang lebih surat Abasa ini sekali lagi, pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya tentang peristiwa yang terjadi antara Abdullah bin Umi Maktum dengan Rasulullah SAW, yang mengandung banyak makna, banyak pelajaran. Yang kedua adalah terkait dengan keagungan Al-Qur'an ya, yang Al-Qur'an itu dibawa oleh para malaikat yang mulia. Al-Qur'an itu ditinggikan, disucikan, sehingga kita harus juga memuliakan, meninggikan Al-Qur'an. Kemudian Allah mengajak manusia untuk merenungi ya asal muasal kehidupannya, bahwa manusia itu asal kehidupannya adalah berasal dari nutfah ya yang hina ya, dan akan berakhir dengan menjadi menjadi jenazah ya. Seharusnya manusia tidak sombong ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak juga manusia untuk memperhatikan makanannya ya. Bagaimana makanan itu sampai kepada kita ya, bagaimana Allah menciptakan dengan air itu beragam makanan ya untuk kita syukuri. Kemudian terakhir Allah menyebutkan dua golongan manusia pada hari kiamat ya, yaitu orang-orang yang berwajah berseri-seri dan orang-orang kafir yang berwajah dipenuhi dengan dengan debu dan ditutup dengan kegelapan, yaitu mereka orang-orang kafir yang durhaka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, dan ada di grup chat. Insya Allah sampai saat ini ada sekitar 4 pertanyaan. Yang 3 itu dari YouTube Ustadz. Oh ya. Halo Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Ibu Ira ya. Bagaimana hukum membaca Al-Quran bagi perempuan haid ya, karena berbeda-beda pendapat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, memang ada perbedaan pendapat ya terkait dengan wanita yang haid, apakah boleh atau tidak boleh membaca Al-Quran. Karena ini perbedaan pendapat ya, maka saya lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan membaca Al-Quran. Kenapa? Ini kan bukan masalah menyentuh Quran ya, tetapi masalahnya membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Pertama, haid atau nifas ini biasanya berlangsung waktu yang lama ya, misalnya 7 hari, 10 hari, apalagi kalau nifas itu kan bisa sampai 40 hari atau bahkan
60 hari misalnya, ya, maka lebih cenderung boleh membaca Al-Qur'an dengan syarat. Pertama, pertama bisa dengan hafalan. Hafalan yang kita miliki silahkan dibaca. Atau kalau tidak hafal, maka kita menggunakan mushaf yang sebaiknya mushaf yang terjemah, ya. Artinya tidak full nas Al-Qur'an di dalam mushaf tersebut, Quran terjemah. Dan sebaiknya tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan mushaf tersebut. Apakah misalnya dengan menggunakan sarung tangan, atau menggunakan misalnya ketika membuka itu menggunakan pensil atau ya. Jadi istilahnya tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan mushaf, ya. Wallahu a'lam, ya. Jadi karena kalau dalam jangka waktu yang cukup lama seseorang tidak membaca Al-Qur'an, ya kita tahu sendiri rasanya, ya. Kita tidak akan mendapatkan siraman Al-Qur'an yang menyejukkan. 40 hari tidak baca Al-Qur'an, bayangkan, ya. Atau lebih misalnya. Jadi cenderung kepada pendapat yang membolehkan tapi dengan syarat-syarat tadi, ya. Syarat-syarat tadi. Kemudian ini juga dari Ibu Desi Handayani, sudah sama ya pertanyaannya terkait dengan wanita haid yang membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaan dari Hilman Fauzi, ya, Hilman Fauzi, penjelasan mengenai adab terhadap Al-Quran berbentuk digital dan bagaimana adab kita terhadap potongan-potongan ayat Quran yang ditemui semisal pada bungkusan gorengan. Ya, ini sebenarnya pertama untuk Al-Quran digital, ini kan Al-Quran digital aplikasi, ya. Jadi mudah saja kalau misalnya kita sedang tidak menggunakan aplikasi tersebut, maka kita tutup, ya, kita tutup. Tetapi ketika aplikasi itu dibuka dan terlihat mushaf Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu, maka kita perlakukan sebagaimana layaknya Al-Quran. Tapi kalau misalnya kita tidak sedang membacanya, lebih baik ditutup, ya. Lebih baik ditutup. Ya sama seperti kita, ya. Seperti diri kita kan ada hafal Al-Quran, minimal Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, ya. Tapi kita masuk toilet misalnya, masuk toilet, maka ya tidak masalah, kan itu dalam memori kita. Nah, begitu juga dengan mushaf digital misalnya, kalau kita sedang buka aplikasi mushaf digital, kalau kita mau ke toilet ya tinggal ditutup aja aplikasinya. Kemudian bagaimana dengan potongan ayat Al-Quran yang ditemui, yang itu ya, misalnya ada Quran lama atau tulisan Al-Quran dalam kertas yang berserakan. Nah, sebaiknya itu kita ambil, kemudian kita kalau kita tidak bisa menyimpannya, maka salah satunya adalah dia dibakar, ya. Memang tidak sopan, ya, menjadikan kertas yang ada tulisan Al-Qur'annya sebagai bungkus barang-barang, misalnya bungkus makanan, itu tidak sopan sama sekali. Maka kalau kita menemukannya, kita ambil, kita kumpulkan, maka kita bakar, ya. Dan kata para ulama, kalau bisa setelah dibakar itu debu-debunya dibungkus, kemudian dikubur di tempat yang tidak diinjak oleh manusia, ya, atau dialirkanlah ke sungai, misalnya seperti itu, dibakar, ya. Dibakar dalam arti untuk menyelamatkan, lain lagi dengan orang niat membakar mushaf Al-Quran, ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga dari Sukma, terkait bahwa Al-Quran ditinggikan dan dimuliakan, bagaimana adab, apakah harus berwudu, pakaian tertutup, pendapat tentang wanita haid yang boleh baca Quran. Nah, itu untuk wanita haid sudah dibahas tadi, ya, sudah disampaikan jawabannya. Terkait dengan membaca Al-Quran apakah harus berwudu? Kalau membaca Al-Quran tidak berwudu pun tidak masalah, kalau tidak menyentuh Al-Quran. Jadi yang harus berwudu itu adalah menyentuh Al-Qurannya, bukan membacanya. Kalau membaca, makanya kan kata para ulama, membaca Al-Quran itu ada tiga tingkatan.
tingkatan yang paling baik adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Kemudian tingkatan yang kedua adalah membaca Al-Quran di luar sholat dengan berwudu. Dan tingkatan yang ketiga adalah membaca Al-Quran di luar sholat tanpa wudu. Artinya kan berarti tidak memegang mushafnya. Ya. Kemudian pakaian tertutup. Nah, kalau pakaian tertutup, ya, kalau ini mungkin terkait untuk ini ya, untuk ummahat ya atau untuk perempuan. Wallahu a'lam, sepengetahuan saya bahwa tidak diwajibkan, ya artinya tidak diwajibkan perempuan itu ketika membaca Al-Quran harus menutup auratnya sebagaimana aurat dia keluar atau dia ketika dia sholat, ya tidak wajib ya. Kalau misalnya dia ya pakai baju yang sopan ya, tapi misalnya buka jilbabnya itu tidak ada masalah ya. Membaca Al-Quran seperti itu tidak wajib menutup aurat ya ketika membaca Al-Quran. Begitu. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah benar Al-Quran ini sudah diturunkan di langit bumi? Jika iya, mengapa bisa kejadian seperti Abdullah bin Umi Maktum di mana Rasulullah SAW bermuka masam ada di dalam Al-Quran? Seakan-akan Allah sudah mentakdirkan Rasulullah bertemu dengan Umi Maktum dan bermuka masam. Iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, kenapa setiap kejadian yang terjadi dalam sirah nabawiyah itu kok bisa matching ada dalam Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu sudah diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia? Nah ini sekali lagi dikembalikan kepada rukun iman kita yang keenam, qadha dan qadar, ya, atau keimanan kita terhadap ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Allah itu maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu mengetahui apa yang sebelum terjadi, apa yang sekarang terjadi, apa yang akan terjadi. Jadi Al-Quran itu ya adalah sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya bersesuaian dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam perjalanan Rasulullah SAW. Ya. Apapun yang terjadi di dunia ini, yang terdahulu, yang sekarang, dan akan terjadi kemudian, detail-detailnya itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kenapa dan sebenarnya bukan ini saja ya, bukan ini saja. Nanti misalnya ada ayat tentang tentang khulu ya, tentang khulu. Kemudian ada ayat tentang perang Badar, ada ayat tentang Fathu Makkah, ada ayat tentang hadisul ifki ya. Itu kan ayat yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Padahal Al-Quran itu sudah ada di langit dunia, bahkan sebelumnya sudah di Lauhil Mahfuz. Nah, itu sekali lagi kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Al-Quran, ya kan, siapa yang mentakdirkan Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum? Atau siapa yang mentakdirkan perjalanan kehidupan Rasulullah, perjalanan para sahabat? Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi ini dikembalikan kepada keyakinan kita kepada rukun iman yang keenam ya, qadha dan qadar, dan juga terkait erat dengan keyakinan kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha meliputi, yang maha luas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, begitu. Ikhwan wa'alaikumsalam, alhamdulillah. Tidak terasa ini sudah hampir mendekati jam 11:30. Iya. Ya, dan ya mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa menambah keimanan kita semua. Dan sudah ada yang request juga nih, Sat. Request kotanya kalau bisa kajiannya nggak hanya di bulan Ramadan saja, tapi masih tetap berlanjut setelah bulan Ramadan. Itu dikembalikan ke Pak Yusuf. Insya Allah, mudah-mudahan nanti Ustadz masih bersedia ini. Karena kita belum tahu nih sampai kapan masih online. Oh iya.
Enggak. Ya, ya ikhwan wa alhamdulillah tidak terasa kajian kita yang keempat di bulan Ramadan ini yang berkaitan dengan tafsir juz 30 sudah berlangsung sampai saat ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari semua yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Dan insya Allah mudah-mudahan memang kajian seperti ini ada baiknya dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Sehingga karena apa namanya, mencari Ustadz atau pemateri emang yang kafaannya seperti Ustadz nih, yang memang fokus di bidang Quran. Tapi mudah-mudahan ini menjadi menjadi salah satu referensi kita lah insya Allah. Ya, insya Allah, amin. Ya, ikhwan wa tafillah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian, dan mungkin sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz Yusuf yang sudah menyampaikan materinya, dan insya Allah kita akhiri saja majelis kita kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.